Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitab Tauhid dan kita sampai pada bab ke-52, babu qauli Allahumma ighfirli in syi'ta. Bab tentang pernyataan seorang yang sedang berdoa dengan berkata Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika kau berkehendak. Ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang berkaitan dengan bab ini. Kata beliau, wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta. Janganlah salah seorang dari kalian berkata, ya Allah ighfirli in syi'ta, ampunilah aku jika kau berkehendak. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika kau berkehendak. Liya'zimil mas'alata, hendaknya seorang membulatkan permohonannya. Fa innallaha la mukrilahu la mukrihalahu, karena Allah tidak ada yang memaksanya. Wali muslimin, ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam lafal Muslim ada tambahan atau dalam lafal yang lain, kata Nabi SAW, wal yu'azzimir raghbata, hendaknya dia membesarkan raghbahnya, yaitu harapannya, keinginannya. Fa innallaha la yata'adzamuhu syai'un a'tahu, karena Allah itu tidak ada yang berat baginya apa yang dia berikan kepada hambanya. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah bab qaul Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya, artinya, ya Allah ampunilah aku jika kau berkehendak. Ya Allah, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Baik. Ini bahasan berkaitan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab la yuqal assalamu ala Allah. Bab tidak boleh seorang berkata dalam salatnya assalamu ala Allah, mengucapkan salam kepada Allah. Sudah kita bahas bahwa adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kesempurnaan tauhid adalah seorang beradab kepada Allah, kepada Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, pencipta dirinya yang mendirikan rezeki padanya, yang mengatur seluruh alam semesta. Dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang seluruhnya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Beradab tatkala menyebut Allah Subhanahu wa taala, beradab tatkala menyebut syariat Allah Subhanahu wa taala, beradab tatkala menyebut aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, beradab tatkala menyebut tentang kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala, tentang utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsekuensi dari tauhid, yaitu beradab kepada Allah dalam segala hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bahasan ini adalah tentang adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembahasan tentang adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab
berdoa kepada Allah. Ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adabnya? Ya. Kita enggak usah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbicara bagaimana seorang minta kepada manusia di atas muka bumi. Bagaimana kalau seorang datang kepada raja, pada presiden, kepada penguasa, tentu dia akan beradab. Bagaimana cara berbicara kepada penguasa tersebut? Terkadang dia diajari dulu caranya begini, ada SOP-nya tatkala minta kepada raja, ya. Ya, intinya dia berusaha beradab kepada sang raja untuk meminta kepada raja tersebut. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha atas segalanya. Tentu seorang tatkala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala harus beradab. Apalagi pada perkara yang sangat agung, dalam hadis laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih agung di sisi Allah daripada doa. Doa adalah perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beradab. Kita harus beradab. Maka jangan seorang tatkala minta kepada Allah kemudian dia ragu-ragu, dia berkata, Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika kau berkehendak. Allahumma arhamni in syi'ta. Rahmatilah aku jika kau berkehendak. Nabi larang. La yakul ahadukum. Jangan sampai salah seorang dari kalian waktu minta ngomong demikian. Makanya dia mengatakan liya'zimil mas'alah. Hendaknya dia bulatkan permohonannya. Minta, ya Allah, ampunilah aku. Jangan diikuti dengan kalau kau berkehendak. Ngapain bilang demikian? Ya. Ya Allah, berilah rezeki kepadaku. Ya kalau kau mau ya Allah. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak boleh seperti itu ya. Ya Allah, rahmatilah aku jika kau berkehendak. Artinya kalau kau enggak rahmati aku juga enggak ada masalah. Ini tidak boleh. Rasul larang. Rasulullah mengatakan liya'zimil mas'alah. Hendaknya seorang benar-benar membulatkan permintaannya. Fa innallaha la mukrilahu. Seorang Allah tidak ada yang memaksa dia. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat liyu'adzima wal yu'adzima ar-raghbah. Hendaknya dia perbesar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini Al-Imam Abdul Wahhab rahimahullah membawa sebuah hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, la yakul ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta, Allahumma lam in syi'ta, liya'zimil mas'alah fa inna Allah la mukrilahu. La yakul ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimal mas'alah fa inna Allaha la mukriha lahu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah, ini kata artinya janganlah salah seorang dari kalian berkata, ya, kalian berkata, ya Allah, ampunilah aku jika kau berkehendak. Ya Allah, ampuni aku jika kau berkehendak. Jika kau mau maksudnya. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Liya'zim, al-azim itu maksudnya bertekad, yaitu bulatkanlah permohonanmu, hendaknya bulatkanlah permohonannya. Seriuskanlah. Al-azm ya dalam bahasa Arab adalah tekad ya. Al-azm maksudnya tekad. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah sebagaimana bersabarnya para ulul azmi, yaitu para sahabat yang bertekad, para nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi alaihi wasallam yang bertekad ya. Jadi serius atau al-azm artinya al-jid, serius. Jadi bulatkanlah, seriuskanlah permohonannya ya. Fa inna Allah la mukralahu, karena Allah
Tidak ada yang memaksanya. Tidak ada yang memaksanya. Baik. Di sini para ulama berselisih. Kata Nabi SAW, la yakul ahadukum. Janganlah ya, atau tidak boleh seorang salah dari kalian berkata, ini maknanya apa? Haram atau cuma makruh? Khilaf ya. Haram atau makruh. Berdoa dengan cara seperti ini, ya Allah rahmatilah aku jika kau berkehendak, ya Allah ampunilah aku jika kau berkehendak. Ini khilaf di kalangan para ulama, hukumnya haram atau makruh. Yang benar hukumnya adalah haram. Ini yang benar, hukumnya haram. Karena Rasulullah larang, la yakul ahadukum. Itu tidaklah salah seorang dari kalian berkata demikian. Berarti orang kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang mengatakan makruh, mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang sakit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa tahurun insyaallah. Dalilnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa tahurun insyaallah. Nabi berkata, tidak mengapa ya, semoga bersih dari dosa-dosa. Engkau bersih dari dosa-dosa insyaallah. Ya, di sini Nabi mengatakan insyaallah, ini namanya istisna, insyaallah. Ya. Sama seperti ini, jika kau berkehendak. Ini jika Allah berkehendak. Yang artinya engkau bersih dari dosa jika kau berkehendak. Tetapi yang benar, wallahu alam bisawab, hadis ini bukan doa, tapi dia khobar ya. Hadis ini ada dua kemungkinan. Jadi hadis ini lafalnya khobar. Hadis ini lafalnya khabar ya. Bukan insya, bukan doa. Bukan insya. Insya maksudnya bukan doa. Ya, karena artinya tidak mengapa suci insya Allah. Tidak ada Nabi mengatakan semoga Allah mensucikanmu, semoga Allah membersihkan dari dosa-dosa. Dan oleh karenanya para ulama mengatakan yang berdalil bahwa ini hukumnya makruh, kata mereka, ya, ini khilaf ya. Ada yang mengatakan ini khabar tapi maknanya doa, maknanya insya. Maknanya doa. Jadi ini datang dalam beberapa ya model pernyataan tapi seakan-akan permohonan. Pernyataan tapi seakan-akan permohonan. Pendapat yang kedua mengatakan ini khobar, bukan doa. Kalau dia khobar, maka benar. Pernyataan insya Allah itu benar. Artinya Nabi SAW ketika bertemu dengan orang sakit, Nabi berkata, tahurun insya Allah. Semoga dengan penyakit ini dosa-dosamu dihapuskan insya Allah. Artinya Nabi tidak sedang berdoa, tapi Nabi mengabarkan. Karena apakah penyakitnya tersebut benar-benar menghapuskan dosa-dosanya, yang Nabi enggak tahu juga. Yang tahu hanyalah Allah. Maka Nabi mengatakan insya Allah bersih. Nabi bukan dalam konteks berdoa, bukan dalam konteks memohon, tapi Nabi mengabarkan untuk menyenangkan dia, membuat dia bahagia bahwasanya penyakitmu ini insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Ya. Nah, kalau konteksnya adalah khabar, maka memang dikatakan insya Allah. Karena Nabi tidak mungkin mengatakan penyakitmu menghapus dosa. Seakan-akan sudah pasti. Ya, tidak pasti kan? Beda kalau ya Allah ampuni dosa-dosamu. Ya Allah ampuni dosa-dosa orang ini dengan penyakitnya, maka itu doa. Tapi lafal ini bukan lafal doa, tapi lafal khabar. Ya, maka Rasulullah mendatangkan kalimat insya Allah di sini sudah tepat karena khabar apakah orang ini diampuni dosa-dosanya atau tidak oleh Allah, yang tahu hanyalah Allah, maka Nabi mengatakan insya Allah. Oleh karenanya pendalilan dengan hadis ini untuk mengatakan hukumnya makruh, maka kurang tepat. Maka yang benar hukumnya adalah haram. Ini yang benar hukumnya. Tidak boleh seorang tatkala berdoa kemudian dia menggunakan istifna, yaitu insya Allah. Kalau kau berkehendak ya Allah, hukumnya haram. Kemudian perhatikan di sini, Nabi mengucapkan tidak boleh salah seorang mengatakan Allah maghfirli, Allah ampunilah aku jika kau berkehendak, Allah rahmatilah aku jika kau berkehendak. Adapun masalah ampun dan rahmat, ya, ini hanyalah contoh ya, penyebutan rahmat dan ampunan dalam doa
ampunan dalam doa di atas hanyalah contoh, bukan pembatasan. Hanyalah sekedar contoh dari Nabi. Artinya ini berlaku untuk seluruh doa. Maksudnya apa? Maksudnya larangan di atas sehingga larangan di atas berlaku untuk seluruh doa. Jadi tidak boleh seorang berkata, ya Allah, berikan rezeki kepadaku jika kau berkehendak. Ya Allah, selamatkanlah aku in syi'ta. Allahumma sallimni in syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku jika kau berkehendak. Ya Allah, Allahumma rzuqni ya razaq rzuqni in syi'ta. Ya Allah, berikan rezeki kepada aku jika kau berkehendak. Allahumma shfini in syi'ta. Ya Allah, sembuhkanlah aku jika kau berkehendak. Ini semua tidak boleh, hukumnya haram. Maka larangan tersebut bukan hanya berlaku kepada Allahumma arhamni in syi'ta, Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika berkehendak, ampunilah aku jika berkehendak. Tapi berlaku untuk seluruh doa. Tidak boleh seorang berdoa kemudian dia mengikatkannya dengan istisna, yaitu jika kau berkehendak. Tapi yang dia lakukan adalah liya'zimil mas'alah. Hendaknya dia bulatkan permohonannya. Dia bilang, ya Allah ampunilah aku, titik. Ya Rahman irhamni, ya Allah rahmatilah aku, titik. Jangan dibilang kalau kau berkehendak, kalau berkehendak. Kenapa? Karena Allah tidak ada yang memaksa dia. Fa innallaha la mukriha lahu. Tidak ada yang susah bagi Allah. Fa innallaha la mukriha lahu. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yu'adzim ar-rakbah fa innallaha la yata'adzamuhu syai'. Ya. Dalam fi riwayatin Inda Muslim, dalam Sahih Muslim, wal yu'azzim ar-rakbah fa innallaha la yata'adzamuhu syai'un a'tahu. Yang artinya hendaklah dia besarkan harapannya, hendaknya dia besarkan permohonannya, karena Allah tidak berat baginya, tidak ada yang berat baginya apa yang dia berikan. Taib. Inilah hadis Nabi mengatakan kenapa tidak perlu kita bilang in syi'ta, karena Allah tidak ada yang maksa dia. Kemudian tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berat bagi Allah. Oleh karenanya, apa sih sebab dilarangnya kita berdoa dengan cara seperti ini? Ya, ada 4 sebab. Jadi kesimpulan, sebab haramnya berdoa dengan cara seperti ini. Ada beberapa sebab. Yang pertama, cara seperti ini menunjukkan seakan-akan orang yang berdoa tidak merasa butuh. Dia kayak tidak butuh. Dia bilang, ya kalau kau berkehendak ampuni, kalau enggak juga enggak apa-apa. Seakan-akan dia tidak merasa butuh. Ya, saya ulangi. Kenapa doa ini dilarang? Karena seakan-akan dia tidak merasa butuh. Tidak merasa perlu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan fatal. Ya, karena kita ini apa? Kita ini fakir li dzatihi. Kita ini fakir secara zat kita, fakir. Fakir dari tidak ada menjadi ada. Kita butuh Allah sehingga dari tidak ada menjadi ada. Fakir dalam menjaga kehidupan kita. Dari kita dalam janin kita butuh kepada Allah. Tatkala lahir keluar butuh kepada Allah. Untuk menjalani kehidupan, untuk berkeluarga, untuk semuanya kita butuh kepada Allah. Detak jantung kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Napas kita butuh kepada Allah, butuh kepada udara yang Allah berikan kepada kita. Kita berpijak dibutuh kepada bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa butuh kepada Allah. Lantas kenapa pas berdoa kita merasa tidak butuh? Antum selama ini butuh kepada Allah.
Antum selama ini butuh kepada Allah. Kemudian sekarang minta kepada Allah, ya Allah, kasih aku rezeki, kalau enggak juga enggak apa-apa. Loh, subhanallah. Selama ini kau diberi rezeki. Apa kau merasa tidak butuh sehingga berdoa dengan cara demikian? Jadi, kenapa dilarang? Di antaranya kata ulama pertama, karena menunjukkan seakan-akan orang yang berdoa dengan cara seperti ini tidak merasa butuh kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena seakan-akan ada yang bagi Allah untuk Allah kabulkan. Kayaknya ada yang berat. Semua bagi Allah mudah. Kenapa engkau bilang insyita kayaknya berat bagi Allah? Makanya Nabi mengatakan sini, perhatikan sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha la yata'adzamu syai'an a'tahu. Sungguhnya Allah tidak ada yang berat bagi Allah untuk apa yang Dia berikan. Tidak ada yang berat. Tidak ada, semuanya ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Perhatikan ya, apa dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ya kanu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'atai kulla wahidin minkum mas'alatah ma naqasa dzalika fi mulki illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai, kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, seandainya orang dari awal kalian sampai akhir kalian seluruhnya, dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir hidup di atas muka bumi menjelang hari kiamat, jinnakum wa minsakum, semua jin, dari awal jin sampai akhir jin semuanya, kanu fi sa'idin wahidin, semuanya berkumpul pada satu dataran, semuanya memohon. Yang satu minta sebanyak-banyaknya, yang satu minta sebanyak-banyak, triliunan orang, miliaran jin, triliunan jin, semua minta apa yang dia inginkan. Kemudian kata Allah, fa'atai kulla wahidatin mas'alatahu. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Kemudian saya kabulkan seluruh permintaan mereka, tidak akan berkurang kerajaanku, kepemilikanku sedikit pun tidak berkurang. Illa kama yang kusul mukhyatu idza udkhilal bahra. Kecuali seperti jarum kalau dimasukkan di lautan, kemudian diangkat. Lautan ini seperti kekayaan Allah, hanya mengurangi sedikit dari air yang masih menetes di jarum. Hanya itu, berkurang sedikit itu. Itu pun air tersebut jatuh kembali ke lautan. Jadi tidak ada yang tersisa. Tidak mengurangi sama sekali. Ini sekadar penggambaran dari Allah bahwasanya, coba kalau antum ambil jarum, antum masukkan ke lautan, antum keluarkan. Apakah jarum ini mengurangi air laut? Jawabannya sebentar saja dia mengurangi, dia naik nempel sedikit, kemudian jatuh lagi karena jarum licin, airnya jatuh kembali. Jadi sebenarnya tidak mengurangi sama sekali. Tidak mengurangi sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya tidak usah ragu-ragu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha memberi. Allah Maha memberi. Tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Allahul Ghani. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Lihatlah dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadullahi mal'a. Tangan Allah penuh dengan pemberian. Ya. Tidak ada mengurangi pemberian Allah sama sekali, ya. La taghidhuha nafaqatun, tidak ada pemberian yang Allah keluarkan, yang Allah berikan mengurangi kekayaan Allah sama sekali. Tangan Allah selalu penuh dengan pemberian. Sahaul laili wan nahar, setiap malam dan siang Allah memberikan. Setiap hari, setiap detik Allah berikan rizki, berikan anugerah kepada hamba-hambanya yang begitu banyak. Manusia, jin, malaikat, hewan, banyak sekali. Tiap detik Allah berikan. Kemudian kata Nabi SAW, Aro'aitum, ya, ma anfaqa mundhu khalaqas samawati wal ard. Tidakkah kalian lihat sejak Allah menciptakan langit dan bumi, apa yang Allah infakkan? Banyak sekali. Fa innahu lam yaghid ma fi yadihi. Sungguhnya apa yang telah Allah keluarkan sejak mungkin miliaran tahun yang lalu, Allah berikan, tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kita merasa berat tatkala minta kepada Allah? Ya akhi, ya ukhti, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta kepada manusia, memang kita rasa enggak enak. Taruhlah kita pergi ke raja, raja. Raja kalau kita minta, enggak usah raja mana, raja Saudi, mau raja mana, Yordan, raja manapun atau presiden manapun, kita minta sama dia. Raja dunia, taruh dia menguasai dunia ini, kita minta sama dia. Kita pasti enggak enak kalau minta banyak-banyak. Kenapa? Karena kita tahu siapapun dia, manusia manapun, raja pun, dia asalnya adalah fakir lidzati. Waktu lahir dia enggak bisa apa-apa.
Allah yang bikin dia kaya. Setelah dia kaya sekarang pun dia ghaniyun nisbi. Dia bukan kaya secara zatnya, tapi dia hanya nisbi kekayaannya. Dia kaya dalam sebagian sisi, dalam sisi lain dia tidak kaya. Ya, dia tidak berkuasa dalam segala hal. Dia kaya mungkin dalam harta, tapi dalam sisi lain dia butuh kepada menteri-menterinya, dia butuh kepada pengawalnya, dia butuh kepada dokter-dokternya. Ya, dia tidak dalam segala hal dia tidak kaya. Ya. Kemudian kalau kita tahu raja seperti itu, kita minta juga nggak enak. Karena kita tahu asetnya terbatas. Siapapun orangnya asetnya terbatas. Nah, sekarang kita bicara tentang manapun raja di dunia, ya tidak kaya. Mau kaya apa ya? Kaya segitu-segitu aja. Ya. Tetap aja bisa saja masih pinjaman, masih harus investasi ke sana kemari supaya hartanya ada. Berarti dia kan kurang. Kalau dia kaya dia tidak boleh investasi. Kalau kaya tidak boleh investasi. Berarti ada kekurangan. Masih ada kekhawatiran hartanya akan habis. Belum ada permasalahan ya, sekarang di permasalahan corona saja. Permasalahan corona, bayangkan setiap menit berapa miliar kerugian di alam semesta. Setiap menit. Orang rugi sana, rugi sini, rugi sana. Ya. Oleh karenanya, tidak ada yang maha kaya seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi, kalau kita minta kepada manusia, ya mungkin namanya manusia dia punya keterbatasan. Orang sebaik apapun manusia kalau kita minta, kita pasti ada rasa nggak enak. Pertama kita minta dia kasih, kedua kita minta dia kasih, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, kita pasti nggak enak. Kenapa? Kita tahu aset dia terbatas. Ya. Kemudian kebutuhan dia banyak, yang dia tanggung banyak. Ya, kemudian kita minta terus, lama-lama dia marah sama kita. Beda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kau minta kepada Allah, Allah semakin ya dekat denganmu. Semakin kau dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah suka engkau ya meminta kepada Allah dengan ilhah, dengan merengek-rengek minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kenapa dilarang kita berdoa, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah berikanlah kepada aku, ampunilah aku, rahmatilah aku jika kau berkehendak. Karena seakan-akan berat bagi Allah untuk mengabulkan permintaan kita. Apa susahnya Allah kabulkan? Enggak susah. Kemudian sebab yang ketiga, ya. Ini yang Allah sebutkan, Nabi sebutkan, fa innallaha la mukriha lahu, yaitu seakan-akan Allah itu bisa memberi dengan terpaksa. Kayak ada yang memaksanya. Jadi kita bilang, ya Allah kalau kau mau berikan, kalau enggak juga jangan, tidak apa-apa ya Allah. Seakan-akan berat bagi Allah, terus kita ringankan, ya Allah berikanlah. Kalau enggak juga apa-apa, santai aja ya Allah. Seakan-akan begitu. Ya, makanya Nabi mengatakan, Nabi jelaskan, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'ul kalim. Rasulullah SAW diberikan kalimat-kalimat yang sempurna, yang indah. Nabi sebutkan sebabnya, fa innallaha la mukriha lahu. Allah tidak ada yang maksa. Allah tidak pernah terpaksa. Allah tidak pernah terpaksa. Minta aja, susahnya. Ya. Allah kalau mau kasih tinggal kun fayakun. Betapa banyak menurut kita besar, bagi Allah tidak besar, bagi Allah kecil. Bagi Allah tinggal Allah mau kasih, dia urusan Allah. Ya, tetapi kalau kita mengatakan, ya Allah berikanlah jika kau berkehendak, ya, seakan-akan Allah ada yang maksa. Beda dengan raja dunia, presiden dunia, terkadang dia memberikan karena terpaksa. Dan itu sudah kita lihat di alam semesta ini. Raja terpaksa dia berikan, dia tidak suka tapi dia harus memberikan. Kenapa? Karena banyak hal. Karena permasalahan banyak hal, dia harus memberikan. Terkadang seorang raja butuh kepada menterinya sehingga dia terpaksa tanda tangan. Dia terpaksa memberi keputusan untuk rakyatnya. Padahal dia tidak mau, tapi dia terpaksa karena ada yang bisa maksa dia. Kondisi politiknya memaksa dia, kondisi ekonominya memaksa dia, kondisi menteri-menterinya memaksa dia, kondisi dia juga memaksa dia untuk melakukan demikian padahal dia tidak ingin. Itu kalau manusia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang maksa dia, tidak ada yang maksa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu ngapain kita bilang Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika kau berkehendak. Ngapain? Bilang aja ya Allah ampunilah aku. Tidak ada yang besar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang besar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Subhanallah, Allah menyebutkan rahmat dan maghfirah. Karena ini kadang setan datang kepada kita. Kita punya dosa banyak. Seakan-akan Allah mau rahmati kita kayaknya susah. Sehingga kita ragu-ragu, ya Allah rahmatilah aku ya. Kayaknya berat bagi Allah. Ya sudahlah, kalau kau berkehendak enggak juga enggak apa-apa. Padahal kita butuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya terkadang seorang melakukan dosa yang banyak, dia minta ampun ragu-ragu, kayaknya Allah enggak kasih. Kayaknya saya terlalu maksa, saya masih banyak dosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia waktu berdoa dia mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika kau berkehendak. Ya Allah mau ngampuni, ente dosa sebesar gunung.
sebesar bumi ini. Kalau Allah hendak untuk mengampuni, Allah ampuni. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, apa susahnya? Ya. Tapi intinya ini di antara hal yang menyebabkan kita dilarang untuk berdoa dengan demikian. Kemudian yang keempat, sebab yang keempat, karena dalam mengatakan dalam doa, jika engkau berkehendak, toh tidak ada faedahnya, tahsilul hasil. Kenapa? Karena memang pengkabulan doa atas kehendak Allah. Jadi maksud saya, buat apa kita mengatakan, ya Allah, kabulkan doaku jika kau berkehendak? Loh, semuanya memang atas kehendak Allah, kabulkan kehendak Allah. Ngapain kita ngomong demikian? Wong memang semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, bal iyyahu tad'u in syaa, ya. Ya. Bal iyyahu tad'uhu, ya. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa. Fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa. Dan Allah, ya, menghilangkan kemudaratan yang kau menimpamu kalau kau berdoa kepada Allah insya'a. Jadi semua doa pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka buat apa kita berdoa dengan mengatakan jika kau berkehendak, ya Allah, ya. Jadi ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang tatkala berdoa tidak perlu diragu-ragu. Dia azimul mas'alah. Hendaknya dia membulatkan tekadnya. Kemudian Nabi juga bersabda, waliyu'adzim ar-raqbah, hendaknya dia besarkan permohonannya. Apa maksudnya besarkan permohonannya? Ini juga ada dua pendapat di kalangan para ulama. Besarkan permohonannya ada dua pendapat. Yang pertama, hendaknya ilhah, al-ilhah. Ilhah itu kalau bahasa kita merengek-rengek, yaitu mengharap-harap, merengek-rengek kalau berdoa. Li'adzimur raqbah, maksudnya kau rengek-rengek lah waktu minta. Ya Allah, ya Allah. Karena Allah senang seperti itu. Allah senang jika seorang menunjukkan kebutuhannya kepada Allah. Kata Nabi SAW, man lam yas'alillah yaghdab minhu. Barang siapa tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Allah suka seorang minta kepada Allah, menunjukkan dia seorang hamba. Jadi doa adalah ibadah. Dia minta kepada Allah dapat pahala, ya. Yang kedua, maksudnya adalah liya'zimul raqbah, yaitu mintalah, jangan ragu-ragu, mintalah. Jangan merasa permintaanmu besar. Jangan merasa permintaanmu besar. Besarkan saja permintaan. Maksudnya besarkanlah permintaanmu dan jangan kau merasa permintaanmu sulit bagi Allah. Jadi minta saja. Kalau berkehendak, mudah bagi Allah Subhanahu. Banyak perkara yang kelihatannya mustahil tapi ternyata Allah kabulkan. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, atahzab bi du'ai wa tasdarihi, ya, wa ma tadri bima fa'ala du'a'u atau bima sana'ad du'a'u, ya. Aku merasa mengejek doa, aku meremehkan doa, aku tidak tahu keajaiban apa yang bisa dilakukan oleh doa. Taib, kalau sudah tolong dihapus. Ada permasalahan, ya, permasalahan. Sering kita dengar orang-orang mengatakan, misalnya berdoa
Tapi dia bilang insya Allah, ya semoga dia dirahmati Allah, insya Allah. Sering kita dalam keadaan sehari-hari, semoga dia diampuni, insya Allah. Ada insya Allahnya. Ada orang meninggal, si fulan telah meninggal saudara kita, ya Allah semoga dirampuni, insya Allah. Saya mau pergi loh, semoga selamat, insya Allah. Begitu, semoga selamat, insya Allah. Jadi ada doa-doa selalu diakhiri dengan insya Allah, insya Allah, insya Allah. Bagaimana hukumnya? Jadi ini perlu kita bahas, ya. Hukum doa yang diakhiri dengan insya Allah. Baik. Doa yang diakhiri dengan insya Allah ada dua model, ya. Doa yang diakhiri dengan insya Allah ada dua. Yang pertama ditujukan langsung kepada Allah, ya. Ditujukan langsung kepada Allah, yaitu Allah, ya, sebagai kata ganti kedua. Apa bahasa Indonesia? Kata ganti yang diajak bicara, mukhatab, ya, sebagai al-mukhatab, yang diajak bicara, ya, yang diajak bicara. Contohnya seperti contoh, ya Allah ampuni aku jika kau berkehendak, in syi'ta, jika kau berkehendak, jika engkau berkehendak. Yang kedua, ya, tidak ditujukan langsung kepada Allah, tidak ditujukan langsung, yaitu Allah bukan sebagai mukhatab. Mukhatab itu kata ganti orang kedua, ya. Mukhatab itu kata ganti orang kedua. Yang bentuk kedua yaitu Allah, ya, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Contoh yaitu dia, dalam kurung dia, ya. Contoh, semoga Allah merahmatimu, insya Allah. Allah berkehendak. Insya Allah artinya jika Allah berkehendak. Jika dia berkehendak. Jika dia berkehendak. Perhatikan kasusnya beda. Kalau ini langsung in syi'ta, jika engkau, ya. Maka ini tadi sudah kita bahas. Hukumnya sudah kita bahas, yang benar adalah haram. Hukumnya haram. Ini tadi yang kita bahas, ini tadi yang kita bahas. Tapi kalau begini, ini yang sering terjadi, ini yang terjadi di masyarakat yang ini. Ini yang sering terjadi di masyarakat. Seorang, semoga kau dirahmati, insya Allah. Semoga selamat dalam perjalanan, insya Allah. Doain saya ya, insya Allah kau selamat. Ada insya Allahnya semuanya. Nah, ini sering kita dalam keseharian kita mengatakan demikian. Semoga lekas sembuh ya, insya Allah. Ya, kenapa ke insya Allah? Nah, ini ada khilaf, dalam hal ini ada khilaf. Bagaimana hukumnya? Hukumnya khilaf. Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh. Pendapat yang kedua mengatakan haram. Sama haramnya. Sama haramnya. Adapun yang mengatakan boleh, apa dalilnya? Dalilnya pertama dia mengatakan lafal hadis yang dilarang
Yang dilarang berkaitan dengan kata ganti orang kedua. Dalil pertama. Yang kedua tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tahur insyaallah. Nabi berdoa demikian, tahur insyaallah taala. Kemudian yang ketiga, kata mereka, maksud orang-orang mengucapkan insyaallah adalah untuk berkah. Kata mereka demikian, sehingga kata mereka boleh-boleh saja. Jadi kata mereka lafal hadis yang melarang adalah dalam bentuk kata ganti orang kedua. La yakul ahadukum, jangan salah seorang kalian berkata Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau, kata ganti orang kedua, jika engkau berkehendak. Kalau kita kan enggak, kita kata ganti orang ketiga. Semoga engkau dirahmati oleh Allah, insyaallah, maksudnya dia insyaallah, orang kata ganti orang ketiga. Maka tidak sama, yang datang dalam hadis larangan adalah kata ganti orang kedua. Adapun dalam praktik sehari-hari kita mengucapkan kata ganti orang ketiga, itu tidak mengapa. Yang kedua, Nabi berdoa waktu ada orang sakit, tahur insyaallah. Ini insyaallah tahur. Ini kata ganti orang ketiga. Ya, kalau Nabi tidak berkata tahur in syi'ta ya Allah. Kalau Nabi berkata tahur in syi'ta Allahumma, yaitu dilarang. Semoga engkau bersih, ya Allah bersihkanlah dia, itu dilarang dari dosa-dosanya. Tapi Nabi menggunakan kata ganti orang ketiga, tahur insyaallah, berarti boleh. Yang ketiga, maksud orang-orang mengatakan insyaallah adalah berkah, bukan untuk ta'liq, bukan untuk menggantungkan dengan kehendak Allah. Seperti udkhulu Misra insyaallah aminin. Demikian firman Allah, la tadkhulul masjidil haram insyaallah amin. Sungguh kalian akan masuk dalam Masjidil Haram insyaallah dalam kondisi aman, itu untuk berkah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hukumnya haram dan ini lebih hati-hati, ini lebih kuat dan lebih hati-hati. Ini lebih kuat dan lebih hati-hati. Kenapa? Karena mereka mengatakan meskipun lafal yang datang adalah hadis kata ganti orang kedua, tapi ilahnya sama, sebabnya sama. Selama itu digantungkan dengan kehendak Allah, mau kata ganti orang kedua, mau kata ganti orang ketiga, sama saja. Seakan-akan kita ragu-ragu ya. Seakan-akan kita mengatakan insyaallah ya, ragu-ragu. Yang kedua, adapun sabda Nabi tahur insyaallah sudah kita bahas tadi, ini khabar. Yang benarnya adalah khabar dan bukan insya, bukan doa. Sudah kita bahas pada sebelumnya. Jadi Nabi mengkhabarkan insyaallah dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Karena Nabi tidak tahu hakikatnya ini penyakitmu menghapuskan dosamu atau tidak. Karena Nabi tidak tahu, Nabi mengatakan insyaallah. Nabi tidak sedang berdoa, tapi Nabi sedang mengkhabarkan. Adapun yang ketiga, maksud orang-orang adalah untuk mencari berkah. Justru sebalik, kita lihat orang-orang waktu mengatakan insyaallah, dia bukan keberkahan, tapi dia memang ya mudah-mudahan. Ya. Tadi mengatakan mudah-mudahan selamat, insyaallah selamat. Jadi kayak ada keraguan. Ya, tidak dan Nabi melarang hal tersebut. Nabi kalau berdoa ya suruh yakin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi yakin akan dikabulkan. Enggak usah bilang insyaallah ragu-ragu, enggak perlu. Jadi makanya saya ajak kepada para pemirsa, lain kali kalau kita berdoa kepada orang enggak perlu insyaallah lagi. Kita bilang semoga selamat. Amin. Sudah, enggak usah semoga selamat insyaallah. Ya. Enggak usah kita bilang semoga lulus insyaallah, enggak usah. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam ujianmu. Enggak usah bilang insyaallah, enggak perlu. Langsung aja berdoa, dan itu lebih afdal. Memang ada masalah khilaf, tapi itu lebih afdal daripada kita menggantungkannya, mengikatnya dengan insyaallah taala. Taib, kalau sudah tolong dihapus. Yang terakhir sedikit kita singgung adalah tentang adab-adab dalam berdoa, ya. Adab-adab dalam berdoa. Yang pertama yang perlu dijauhi yang perlu dilakukan. Yang
Yang perlu dijauhi secara umum ada yang yaitu ya, yang pertama jangan syirik ya. Kemudian berdoa dengan kezaliman. Kezaliman dan memutuskan silaturahmi. Adamul i'tida, jangan berlebihan dalam berdoa. Tadi jangan apa? Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu tapi harus tadi tidak boleh kita mengatakan insya Allah dengan berkata insyita atau insya Allah, enggak boleh. Hindari ini semua ya. Jangan syirik itu, jangan minta kepada makhluk, jangan minta kepada mayat, jangan minta kepada wali ya. Enggak boleh ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan berdoa dengan kezaliman, dengan silaturahmi. Berdoa ya Allah, semoga dia dipisahkan dari suaminya, ya Allah semoga dia ribut dengan kakaknya, semoga dia ribut dengan adiknya, semoga dia menjadi anak durhaka kepada orang tuanya. Enggak, jangan ngapain kita doa dengan memutuskan apa? Silaturahmi. Berdoa yang benar-benar aja yang baik. Jangan ragu-ragu, sudah kita bahas jangan insya Allah ya Allah. Semoga insya Allah, semoga enggak boleh. Langsung aja ya semoga engkau lulus. Amin, enggak perlu. Semoga engkau lulus, insya Allah enggak perlu ya. Kemudian jangan berlebihan dalam berdoa. Jangan berlebihan dalam berdoa. Misalnya apa? Misalnya berlebihan, ya Allah, jadikanlah aku nabi. Jadikanlah aku ya nabi atau malaikat misalnya, atau jin. Ngapain minta jadi jin ya? Contohnya enggak boleh. Misalnya berdoa dengan doa Nabi Sulaiman, berdoa dengan doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadan min ba'di. Apa? Habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Yang artinya ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang setelahku memiliki kerajaan seperti itu. Ente siapa minta kerajaan? Orang aja ribut-ribut dalam politik tidak dapat kerajaan seperti yang seharusnya, yang diinginkan. Apalagi minta kerajaan yang tidak boleh seorang pun memiliki kerajaan seperti saya. Ente siapa minta seperti ini? Ya, kemudian contoh lagi, misalnya terlalu detail ya. Ya Allah, ya anugerahkan aku istana di surga yang di dalamnya ada bidadari, ada 20 bidadari berwarna hijau misalnya. Ngapain? Gini, sebelah kanannya ada gini, sebelah kirinya ada sumur, sebelah depannya. Ngapain? Nanti bilang aja Allah masukkan aku ke surga, selesai. Surga nanti sudah ada fasilitas yang lebih bagus daripada yang kau bayangkan. Jadi tidak perlu kita berlebihan dalam berdoa, ini tidak boleh dilakukan. Kemudian yang perlu dilakukan banyak ya. Misalnya apa tadi? Al-ilhah fi doa, merengek-rengek. Ini benar-benar ini berarti menunjukkan apa? Kebutuhan. Kemudian yang ketiga, diulang 3 kali. Ya, kata Ibnu Mas'ud, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada asalasan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa mengulang 3 kali ya. Kemudian di antaranya ya yakin, husnuzon ya pada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah dalam kondisi yakin dikabulkan. Berdoalah. Jadi jangan sampai kita berdoa, kita ya siapa tahu, kita coba-coba saja. Enggak, jangan berdoa, jangan coba-coba, minta kepada Allah serius. Taib azan, habis azan kita lanjutkan insyaallah taala.
Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi tatkala seorang berdoa, hendaknya dia memperhatikan adab-adab doa, di antaranya ilhah dalam doa diulang-ulang 3 kali. Yakin, husnuzan, jadi berdoa jangan coba-coba ya. Berdoa kepada Allah dengan yakin ya. Kemudian ya berikutnya yaitu ya memuji Allah. Kemudian bersolawat kepada Nabi. Ya, ini di antara adab doa ya. Nanti berkaitan dengan tempat ya. Ada lagi apa namanya? Memilih ya waktu-waktu mustajab. Jika memungkinkan memilih tempat-tempat mustajab. Seperti kalau kita sedang di Mekah ya banyak di takat tawaf, tatkala di Safa dan Marwah, di Multazam ya, di Arafah, di Masy'aril Haram kalau lagi sedang haji, banyak. Tapi intinya ini yang paling penting dimanapun kita berada, yang penting kita menggunakan adab-adab doa, insyaallah dikabulkan. Misalnya juga bertawassul ya dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, memilih waktu mustajab banyak seperti sepertiga malam terakhir tatkala sujud ya. Ini seperti sepertiga malam terakhir. Tatkala sujud ya. Sore di hari Jumat. Atau pendapat tatkala khatib sudah naik di atas mimbar dan yang lainnya ya. Jadi inilah mungkin ada adab doa yang perlu kita perhatikan. Di antaranya tadi jangan sampai kita berdoa mengucapkan insyaallah atau insyi'ta karena tidak perlu, karena tidak ada yang sulit bagi Allah. Yang terakhir, yakinlah bahwasanya doa itu adalah ibadah. Kita dikabulkan enggak dikabulkan, pertama, seandainya tidak dikabulkan tetap kita berpahala karena doa itu ibadah. Tidak ada ruginya orang banyak berdoa. Makanya saya katakan manusia yang paling banyak doa Nabi SAW. Karena itu adalah ibadah yang agung. Menunjukkan seorang merendah di hadapan Rabbul Alamin. Dan Allah suka dengan itu. Apa ada ibadah? Ibadah itu kan pengakuan kita ini hamba kepada Allah. Dan ibadah tersebut sangat nampak dalam doa. Makanya kata Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kenapa? Tidak benar-benar nampak penghambaan seorang kepada Allah tatkala dia sedang berdoa. Dia menunjukkan, ya Allah, aku maha tidak mampu dan Engkau maha kaya. Anta as-samad, al-fardus samad, al-ghani yang maha kaya. Maka nampaklah ketundukan dia, bukti dia sebagai hamba dalam doa. Makanya saya sering sampaikan juga, syirik yang paling parah syirik doa. Syirik banyak, syirik jimat, syirik menyembelih kepada selain Allah, tapi syirik paling bahaya syirik berdoa. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah. Siapa yang paling sesat daripada orang berdoa kepada Allah? Kenapa? Karena doa ini ibadah yang sangat agung. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, yakinlah doa kita pasti dikabulkan. Cuma dikabulkan itu dalam 3 bentuk, tidak harus sesuai dengan kita inginkan. Karena Allah lebih tahu tentang apa yang baik bagi kita. Yang penting kita berdoa minta kebaikan. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan doa seorang hamba dikabulkan. Pertama, sesuai dengan yang dia minta. Yang kedua, ditunda disimpan untuk di akhirat. Ya, kita lebih butuh di akhirat daripada di dunia. Yang ketiga, dipalingkan dari dia keburukan setimpal dengan apa yang dia minta. Jadi, idza nuksir, kalau gitu kita banyak berdoa, kata Nabi SAW, Allahu aktsar. Enggak ada masalah, Allah akan lebih banyak daripada apa yang kalian minta. Ya. Allah wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah berikan kepada apa yang kalian minta seluruhnya. Jadi enggak ada ruginya kita berdoa. Berdoa aja berdoa. Sering rajin kita berdoa. Tapi tadi doanya benar-benar. Jangan sekedar doa, ya Allah Rabbana, ya Rabbi, ya Rabbana, pikiran kemana-mana. Enggak. Itu namanya kita enggak ilhah. Kita enggak konsentrasi. Dan kita doa harus serius. Menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita berdoa serius dan pasti dikabulkan. Cuma tadi pengkabulan doa dengan 3 model. Dikabulkan langsung atau dipalingkan dengan keburukan semisal dengan apa yang kita minta, ya. Dan yang ketiga ditunda pada hari akhirat kelak, ya. Ini di antara pengkabulan doa. Makanya
Tidak semua yang kita minta harus dikabulkan sesuai dengan kita minta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi, walakin yunazzilu biqadari ma yasha, innahu bi ibadihi khabirum basir." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Allah memberikan seluruh hamba apa yang mereka minta, Allah lapangkan harta kepada yang mereka minta, Allah berikan seluruh anugerah yang mereka minta, labaghaw fil ard, mereka akan melakukan kerusakan di atas muka bumi, akan menzolimi. Banyak orang dikasih harta zalim, diberi jabatan zalim, diberikan. Oleh karenanya Allah berikan walakin yunazzilu biqadari ma yasha, Allah berikan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi jangan ragu-ragu untuk minta, berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan. Tidak ada ruginya, paling tidak kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita lanjutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bagian kedua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.